Shalom teman-teman dan selamat sore. Bersyukur kita dapat dipertemukan kembali dalam ibadah pemuda remaja kali ini. Saya berharap teman-teman tetap semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan walaupun tetap berada di rumah. Sebelum kita memulai ibadah kita angkat suatu pujian yang berjudul Bejanamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Untuk meresponi foto dan salam, kita angkat lagi satu pujian yang berjudul Memiliki. Yeah.
dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai 22. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali lagi kami datang hadirat Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan pada hari Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di sini Tuhan untuk memuji nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin membaca firman-Mu Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan dalam membaca firman ini, agar firman yang kami baca tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mazmur 33 ayat 12 sampai 22 dengan perikop puji-pujian kepada Allah Israel. Berbahagialah bangsa yang Allah ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya manusia tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepas jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dia penolong kita dan perisai kita. Ya karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepada-Mu. Amin. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Emi Christine. Salam, rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi bersama kita sudah membaca Mazmur pasal 33 ayat yang ke-12 sampai yang ke-22. Semoga pada saat ini rekan-rekan muda selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan senantiasa menjalani masa mudanya dalam hikmat Tuhan. Rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ada pengajaran penting yang diajarkan orang tua di sepanjang hari di dalam mereka menanamkan nilai-nilai kebenaran iman dalam kehidupan anak-anak kekasih mereka di tengah masa muda mereka, yaitu hidup takut akan Tuhan. Mengapa hidup takut akan Tuhan menjadi pengajaran yang terpenting dalam kehidupan kaum muda? Karena dikatakan bahwa hidup takut akan Tuhan adalah syarat mutlak dalam kehidupan iman kita Kristen, di dalam kita memperoleh keselamatan, terutama keselamatan jiwa dan kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya mengapa penulis Mazmur mengatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas ini bukan saja ditujukan penulis Mazmur bagi dirinya, tetapi ini juga menjadi satu pengajaran yang berharga yang ditanamkan orang tua dalam kehidupan generasi muda Kristen. Karena dikatakan orang tua menginginkan anak-anak mereka hidup dalam disiplin iman, bertanggung jawab. Kita tahu bahwa masa muda bukanlah masa yang mudah. Karena apa? Karena generasi muda diperhadapkan pada banyak situasi, khususnya pencarian jati diri mereka.
Allah menjadi satu pengajaran yang harus terus ditanamkan orang tua dalam kehidupan generasi muda Kristen. Karena kita mengetahui bahwa Allah mengatur segala sesuatu. Dia adalah pencipta semesta dan dialah pemilik hidup yang memberikan hikmat pengetahuan dalam kehidupan umatnya, khususnya dalam kehidupan generasi muda Kristen. Dia juga yang memberikan kekuatan, dia yang memberikan sukacita, dia yang memberikan keselamatan. Dia juga yang sumber pengharapan, yang memberikan pertolongan dan perisai dalam kehidupan umatnya. Dan dikatakan Tuhan juga yang membentuk hati dan yang memberikan keberhasilan dalam kehidupan umatnya. Jadi wajar orang tua menanamkan iman dan nilai iman yang benar dalam kehidupan orang muda, sebagaimana yang diakui oleh penulis Mazmur tentang bagaimana Allah yang dipuji, bagaimana Allah yang disembah Israel adalah Allah yang memegang masa depan, adalah Allah yang membentuk hati manusia, adalah Allah yang memberikan keberhasilan dalam kehidupan manusia. Ketika kaum muda mengetahui bahwa kehidupan mereka adalah anugerah Allah, keberhasilan yang mereka miliki adalah pemberian Allah ketika Allah membentuk hati, ketika Allah memberikan hikmat pengetahuan, kecerdasan dalam kehidupan kaum muda, maka kaum muda akan lebih bijak menjalani hari mereka di tengah masa remaja mereka. Mereka akan hidup dalam satu pimpinan hikmat yang benar, yaitu hidup takut akan Tuhan dan senantiasa mendisiplinkan kehidupan mereka di tengah masa muda mereka yang memang tidak mudah, tetapi harus mereka hiasi dengan kebenaran firman Tuhan. Masa muda adalah masa yang indah, masa yang penuh semangat, masa mengembangkan kreativitas, masa di mana pemuda melakukan banyak hal untuk kehidupan dan masa depannya. Dan masa muda juga adalah masa munculnya pemberontakan kecil. Karena apa? Karena pemikiran pemuda yang mulai terbuka dan melihat banyak hal di tengah kehidupan, di tengah tugas tanggung jawab yang mereka jalani dalam kehidupan mereka. Jadilah generasi muda yang takut akan Tuhan dan hiduplah dalam iman yang benar. Meskipun kalian diberikan kebebasan, tetapi jangan kebebasan yang dimiliki oleh kalian pergunakan untuk hal-hal yang membuat kalian mengalami kerugian di tengah masa muda kalian. Tetapi pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Karena apa? Karena dikatakan bahwa Allah memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Allah hadir dalam kehidupan setiap orang dan mata Allah tertuju kepada mereka yang melandasi kehidupan mereka dengan takut akan Tuhan dan yang berpegang pada kekuatan kasih Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam Kristus Yesus, karena sampai saat ini kasih dan penyertaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami di masa muda kami. Roh Kudus-Mu memenuhi kami dengan pengetahuan yang benar, yang memampukan kami untuk semakin bijak menjalani kehidupan kami di masa muda kami dan mengisi masa muda kami dengan kreativitas, di mana karunia Tuhan diberikan sebagai wujud bagi kami untuk kami berkarya, untuk kami melayani di tengah masa muda kami.
Tolonglah kami Tuhan Yesus, agar kami terus hidup dalam perlindungan, kesehatan yang datangnya daripadamu ketika kami menjalani segala aktivitas kami. Di mana pada minggu ke depan kembali lagi kami akan menjalani aktivitas belajar kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kami. Tuhan akan memampukan kami untuk terus mampu menjaga kesehatan kami, untuk bijaksana menjalani hari kami dengan penuh rasa syukur. Berkati orang tua kami di dalam mereka memperjuangkan kehidupan kami melalui usaha dan pekerjaan. Berikan kemudahan kelancaran Tuhan Yesus, dan berkati persekutuan kami, pemuda gereja GKI Gloria Simpang 4, sehingga kami terus dengan penuh sukacita terlibat dalam setiap pelayanan Tuhan. Di tengah masa remaja dan muda kami menghiasi kehidupan kami dalam nilai-nilai iman yang benar, sebagaimana yang telah diteladankan orang tua kami dalam kehidupan kami. Itu pun kami wujudkan dalam pelayanan gereja kami. Terpuji namamu, di dalam namamu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita dengar pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Emi Kristina, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini dan menerima berkat Tuhan, kita angkat satu pujian yang berjudul Allah Peduli.
berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di pertemuan ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.